Baik, slide saya udah ada. Terlihat, Prof. Ya, Prof. Oke, jadi saudara sekalian, salah satu masalah besar di dunia ini, eh, kelangsungan hidup manusia ini adalah soal eh, manusia ya, soal kelangsungan manusia yang salah satunya adalah paling mendasar itu adalah kesehatan. Jadi saking pentingnya maka apa namanya dunia telah membuat semacam indeks ya, indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Dan kesehatan ini salah satu yang fundamental di dalam indeks pembangunan manusia. Uh, Nanti terkait tentu saja kepada apa harapan hidup ya. Nah, Indonesia waktu awal 70, awal pembangunan sistematis itu baru kira-kira 45 ya harapan hidup. Jadi setelah 56 tahun pembangunan dilakukan, harapan hidup Indonesia kalau nggak salah sekarang ini sekitar berapa ya? 72 kalau nggak salah ya. 72 tahun. Jadi sementara harapan hidup seperti Jepang ya, salah satu tertinggi di dunia sudah berapa ya? Jepang itu kalau nggak salah 90-an ya kalau nggak salah. Oh, 84, 87. Jadi sudah relatif dekat juga ya Indonesia eh, pada negara yang salah satu tertinggi di dunia. Sementara di Jepang sudah banyak lumayan orang tua yang di atas 120. Nah, salah satu yang membuat harapan hidup tinggi adalah masalah kesehatan ini. Nah, jadi waktu Soeharto membangun tahun 70-an, awalnya juga ada kekeliruan ya di dalam melakukan prioritas. Waktu itu eh, awal-awal itu terlalu menekankan kepada partisipasi modal asing, kemudian membangun industri secara besar-besaran, sehingga ketimpangan mencolok buruk ya. Tetapi pada tahun 78 eh, Indonesia mengadopsi apa yang disebut dengan basic need approach, pendekatan kebutuhan pokok. Nah, salah satunya adalah eh, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Nah, kesehatan sudah makanya sudah akhir 70, sudah akhir 70-an itu sudah menjadi prioritas pembangunan dan kemudian melesatlah kebutuhan pokok dipenuhi termasuk kesehatan yang baik. Jangan lupa bahwa ada pendudukan yang lain yang menjadi prioritas zaman Soeharto, yaitu keluarga berencana. Karena rata-rata anak yang dilahirkan di Indonesia tahun 70-an itu adalah eh, kalau nggak salah 7 ya. Nah, dengan dilancarkannya kemudian ini dalam rangka mencapai kemakmuran juga ya. Jadi pendekatan kebutuhan pokok, lalu kemudian ada program KB. Dan berhasillah sampai 30 tahun pembangunan ala Soeharto itu pertumbuhan ekonomi 7,5%, rata-rata
yang belum pernah dicapai di era reformasi, kemudian eh, timbangannya rendah atau terjadi pemerataan karena rasio Gini-nya 0,32. Nah, termasuk disumbang kalau pertumbuhan itu oleh industrialisasi yang pesat, yaitu mengundang ada apa perusahaan-perusahaan multinasional kayak Jepang terutama, kemudian Eropa, Amerika dengan strategi subsidi impor ya. Nah, lalu kemudian pendekatan kebutuhan pokok termasuk kesehatan, uh, ada membangun puskesmas di seluruh Indonesia, membangun untuk pendidikan, membangun SD seluruh Indonesia, kemudian setelah itu SMP. Nah, sehingga pada tahun 2002, berapa ya? Tahun berapa itu? 2010-an ya. Ada dua orang suami istri profesor dari MIT, Daflo ya, keturunan India, istrinya orang Amerika, Abesit ya, Daflo sama Nyonya ya, itu memperoleh hadiah Nobel karena penelitian tentang SD Impres ya, dan puskesmas di Indonesia. Jadi betapa prestasinya telah menghasilkan pemenangan hadiah Nobel dari strategi pembangunan Indonesia ala zaman Soeharto, walaupun yang memperolehnya adalah dua profesor suami istri dari Amerika. Nah, setelah terjadi krisis tahun 98, kemudian Indonesia karena ada krisis perbankan, dimulai krisis moneter, kemudian krisis ekonomi, krisis sosial, sampai krisis politik karena kemudian pemerintahan diganti. Nah, dan mengatasinya adalah kemudian IMF ya, Lembaga Moneter Internasional, memberikan pinjaman 45 bilion US dollar. Dari situlah mulai ada bias terhadap pembangunan Indonesia yang tidak terlalu cantik. Karena kemudian didorong oleh IMF untuk ada secara politik ada demokratisasi politik yang sangat bebas, privatisasi dalam arti swasta didorong menjadi pelaku utama, termasuk asing besar-besaran, terjadilah transfer eh, kekayaan dari negara terhadap swasta karena ada privatisasi itu, mulailah Indonesia kurang memperhatikan pendekatan kebutuhan pokok termasuk kesehatan itu. KB yang rata-rata anak sudah tiga waktu itu dicapai akhir ini kemudian jebol lagi sehingga 5 tahun berikut sudah rata-rata menjadi 5 anak lahir dari pasangan. Nah kemudian program puskesmas yang sisa dari keberhasilan Soeharto itu luar biasa. Nah ini yang bisa dipelihara sehingga puskesmas masih masih kokoh ada di semua daerah, bahkan ada yang sampai menjadi puskesmas sampai rumah sakit tingkat desa yang unggulan ya. Sekarang malahan terkait dengan BPJS kesehatan itu sehingga Indonesia berhasil memberikan uh, gratis pelayanan kesehatan dokter dan puskesmas hampir 100 juta penduduk tanpa bayar premi BPJS. Tapi disubsidi silang oleh 75 juta yang bayar ya. Ada yang 50.000, 70.000 sampai ada 120.000 yang VIP. Ada subsidi silang. Sehingga
BPJS Kesehatan sempat menjadi calon pemenang hadiah Nobel sebagai sebuah lembaga. Sayangnya yang di bidang pendidikan, SD Impres banyak yang bangunannya rusak, kurang tidak direhabilitasi, kemudian muridnya juga di desa-desa ada yang hanya 3 orang dan sebagainya. Sebagian itu SD Impres itu mengalami apa namanya ketertinggalan. Walaupun Prabowo sekarang mempunyai program sekolah rakyat yang gratis dari orang tua yang miskin di sampai di asramakan dan sebagainya. Tapi sayangnya SD Impres diterlantarkan. Nah, kembali ke soal pokok kesehatan, alhamdulillah jadi dengan dibangunnya mulai tahun 70 oleh Soeharto dengan puskesmas dilanjutkan di era reformasi dengan ada BPJS Kesehatan. Ini luar biasa karena kemakmuran itu harus didukung oleh human resources yang sehat ya. Eh, Walaupun mungkin di era reformasi kesehatan fisik masih lumayan terjaga, tapi banyak sekarang ini gejala tentang hal baru, misalnya ada mulai gejala tentang orang bunuh diri, jadi kesehatan mental, ada orang ODGJ ya namanya, orang dengan gangguan jiwa dan sebagainya. Yang ini harus diperhatikan ke masa depan. Ini pengantarnya harus direkam dan kalau mau ditulis kembali silahkan. Hafid, nggak ada nih di PPT. Sudah saya record, Prof. Ya, ini ini sangat penting ya pengantar dari saya itu bisa saya tulis di Kompas 1 halaman loh. Review tentang kesehatan tadi ya. Nah, lalu era Soeharto juga berhasil hampir menghilangkan semua penyakit menular. Tapi di era reformasi penyakit menular muncul kembali, eh, plus penyakit-penyakit yang dianggap menjadi penyebab kematian, misalnya jantung, diabetes, dan lain-lain. Jadi masalah baru di era reformasi di mana eh, ya bukan hanya makin beratnya karena jumlah penduduk akhir pemerintah Soeharto kan masih 200-an juta, sekarang udah 280 juta. Karena kurang dari 200 ya. Coba jumlah penduduk tahun 98 berapa? 200 jutaan, Prof. 200 jutaan benar ya? Iya benar, 200 jutaan. Jadi di era reformasi saking KB masih sekarang ya, tetapi sudah tidak menjadi prioritas makro keseluruhan. Jadi ada BKKBN-nya udah lemah, ada menteri kependudukannya sekarang hanya badan aja. Jadi prioritasnya udah kurang sehingga rata-rata anak yang lahir sekarang udah kalau nggak salah 5 ya. Sekarang udah 280 juta. Saking besarnya problem yang dihadapi plus apa namanya ekologi yang rusak karena industrialisasi makin ditinggalkan masuk pada industri yang ekstraktif namanya. Jadi sawit, batu bara, nikel kan hutan dibabat lalu menimbulkan kerusakan ekologi, salah satunya menimbulkan banyak penyakit. Nah ini tantangan baru di era reformasi. Sekarang ini masalah besar yang dihadapi dari sisi
penyakit adalah tadi ada tuberkulose muncul kembali yang dulu sudah akhir 98 sudah hilang gitu. Muncul kembali sekarang. Sampai Bill Gates menawarkan Indonesia dijadikan eksperimen untuk apa vaksin tuberkulose yang baru. Banyak ditentang oleh masyarakat takutnya karena Bill Gates ini punya agenda setting yang kadang-kadang dicurigai COVID pun konon ada kaitan dengan program dia. Diabetes, jantung ini sekarang banyak menjadikan penyebab kematian dari penduduk Indonesia. Dan IPM yang sempat pada zaman SBY, pemerintah SBY ya, akhir 2000-an itu sudah indeks pembangunan manusianya udah berapa? Coba tahun 2010. Kalau nggak salah terbaik. Jadi melorot lagi tuh. Nah, coba IPM berapa IPM 2009? 64, 65, Prof. Iya, itu tertinggi. Sekarang udah 75. IPM tuh makin indeksnya makin rendah, makin bagus kan? Makin jelek. Oh ya, ternyata makin tinggi indeks pembangunan manusia makin bagus ya. Jadi sekarang tuh tujuh, tujuh berapa? IPM Indonesia 75 ya. Jadi sempat jadi makin bagus ya ternyata. Nah, oke. Nah, ini persoalan-persoalan yang dihadapi masalah kesehatan lalu dikaitkan secara makro dengan indeks pembangunan manusia. Nah, saudara sekalian harap dicatat bahwa IPM ini Human Development Index itu baru dikenalkan eh, yang tadinya dominasi ukuran pembangunan itu sangat diwarnai oleh PDB, oleh capaian apa secara makro GDP, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, barulah IPM dikenalkan oleh Mahbub Al-Haq namanya, seorang kepala Bappenas dari dari eh, Pakistan yang justru karena pengalaman kegagalan membangun Pakistan sehingga sampai pecah jadi Bangladesh itu karena terlalu jadi oriented. Dia lalu kegagalannya dia membuat sebuah artikel di World Development Report
tentang perlunya pembangunan manusia dengan indeksnya itu. Nah, jadi ini adalah sumbangan dari sehingga IPM yang GDP sudah mulai dikenakan 60-an, 70-an, lalu ini pembangunan manusia mengimbanginya sebagai satu sasaran sukses dari negara-negara di dunia mengimbangi dari PDB, ukuran PDB. Saudara sekalian, jadi kembali saya ingin mengingatkan tentang sisa sukses ya. Dengan program adanya puskesmas, membangun puskesmas sejak tahun 70-an besar-besaran seluruh Indonesia. Kemudian ada orientasi kepada basic need approach tahun 78 mulai dan dilanjutkan terus setiap tahun. Lalu ada posyandu di desa-desa, yaitu mengukur atau semua desa-desa seminggu sekali minimal atau 2 kali tergantung kemampuannya, yaitu ibu hamil, balita, kemudian diberikan tambahan makanan sehat, ada susu, ada apa apa susu dan apa itu yang dari kacang hijau ya, bubur kacang hijau. Nah, sekaligus mengontrol KB waktu itu untuk memperbaiki gizi masyarakat, yaitu pendekatan kelompok posyandu di desa-desa dan mengontrol keluarga berencana supaya anak dari tiap pasangan itu cukup 2. Sekaligus, nah ini kemudian begitu berakhirnya pemerintahan Soeharto tahun 78, kemudian agak hilang, dicoba dibangun kembali oleh pemerintahan SBY di era reformasi, tapi kurang berhasil. Nah, sekarang pendekatan yang dicoba dilakukan oleh Presiden Prabowo yaitu ada MBG. Jadi dengan makanan bergizi gratis itu ya, yang langsung pada tahun 2025 dengan anggaran yang sangat jumbo ya, 71 triliun itu terbesar dari anggaran sebuah lembaga. Bahkan 2026 itu sampai menyasar atau anggaran dialokasikan anggaran 335 juta. Banyak kritik termasuk saya di berbagai podcast atau media dalam wawancara ataupun dalam berbagai forum menyampaikan bahwa sebenarnya di dunia yang berhasil membangun indeks pembangunan manusia itu salah satunya itu karena memang ada program makanan bergizi gratis, terutama di Eropa. Itu sejak awal abad di negara Skandinavia, di Prancis, di Jerman dan sebagainya. Tetapi mereka itu bertahap. Ada pilot projectnya dulu, bisa 5 tahun bertahap, sampai mulai tahun 70-an kalau di Eropa ya, termasuk Turki ya, makanan gizi gratis itu dari pra-TK, playgroup, TK sampai S3. Walaupun yang pendapatannya di atas rata-rata itu mereka membayar ya. Jadi ini masif sekali seluruh usia sekolah dan kuliah dari playgroup sampai S3 sejak tahun 70-an.
Sehingga tidak heran kalau IPM seperti negara-negara yang tertinggi itu adalah kan Denmark, Finlandia, Swedia gitu kan. Nah, tetapi entah karena keterbatasan ingin mencapai sukses dalam waktu 5 tahun, justru sejak awal tuh langsung dikejar dengan anggaran besar sekali, 71 triliun, dan sasarannya bukan, bahkan menyasar pada penduduk yang sebenarnya tidak membutuhkan. Karena kemudian gizi yang rata-rata itu kan hanya sekitar 8.000 bahkan 6.000. Jadi makanan yang nggak kurang bergizi sebenarnya. Yang bagi orang-orang penduduk yang diteliti oleh Singapura, mayoritas itu adalah penduduk perkotaan dan yang sudah mampu, sehingga menjadi mubazir. Sehingga saya menyarankan, apalagi menghadapi krisis karena perang Amerika Israel melawan Iran, jadi bukan perang sebenarnya, serangan Amerika yang ilegal lah, di belakangnya ada Israel, tapi tadinya diharapkan bisa jatuh, tapi ternyata bertahan, bahkan sekarang di atas angin Iran ini. Tapi dampaknya karena Selat Hormuz ditutup, yaitu 20% lalu lintas minyak dan gas melewati Selat Hormuz, sehingga harga sekarang sudah di atas $100 apa untuk brand crude oil ya, jadi minyak mentah. Nah, yang dibolehkan akhirnya hanya negara-negara yang dianggap apa bersahabat dengan Iran. Indonesia sampai sekarang belum diizinkan. Nah, sehingga problemnya adalah dengan defisit anggaran yang sudah besar sekarang ini, itu bisa melewati 3% dari PDB. Kalau kemudian harga minyak nanti makin tidak bisa bertahan ya dengan subsidi sekarang ini. Sehingga solusinya MBG ini jangan 335 triliun, kalau saya sarankan itu cukup 50 triliun. Sehingga sisanya ini yang 280-an triliun itu untuk mengatasi kenaikan harga minyak dan bantalan untuk masalah masyarakat di bawah supaya daya belinya tidak turun ya akibat dari goncangan ekonomi akibat perang gitu. Tetapi entah mengapa Presiden Prabowo bertahan terus dengan MBG yang eh, udah dianggap salah sasaran, bukan masyarakat yang gizi buruk dan miskin, tapi sebagian besar justru. Nah, kita nggak tahu solusinya kayak apa. Jadi, eh, nah inilah salah satu yang sekarang dihadapi masalah besar Indonesia karena menghadapi perang di Timur Tengah itu. Stunting ini atau stunting ini udah kalian tahu semua mungkin ya, yaitu suatu keadaan di mana ketika ibu hamil kurang gizi, kurang asupan gizi, dan anaknya kemudian yang lahir adalah bukan hanya fisik, juga otaknya tidak berkembang. Nah, ternyata terakhir datanya 19% lebih. Bayangkan, 9% lebih itu berapa itu? Jumlahnya jutaan kan yang menghidap stunting di Indonesia. Coba dilihat stunting dari sisi presentasi 19%-an. Kalau jumlah penduduknya berapa coba? Hampir 20% kan? 20% dari apa?
sekitar 55 juta, Prof. Nah, coba bayangkan 55 juta dia nanti pelayan toko aja belum nggak mampu. Agak mengerikan kan kalau dibiarkan. Nah, tapi sasaran sasaran sekarang ini udah di atas 100 juta MBG itu. Padahal fokus saja kepada yang 50-an juta itu. Dan itu cukup anggarannya 50 triliun kalau menurut saya. Ini mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa terbuka akhirnya. Karena kita diperkirakan perang Timur Tengah itu akan berkepanjangan. Karena Amerika sama Israel tidak menyangka perlawanan Iran itu beyond imagination ya, buat Fordham ya, buat Amerika sama ini. Jadi kekuatan militernya bahkan sekarang seluruh pangkalan Amerika di Timur Tengah sudah hancur. Tel Aviv dan kota-kota di ini udah kayak Gaza sekarang nih. Nah jadi tapi kemudian tidak mau kehilangan muka, losing face, Trump masih bertahan walaupun kemarin ada 80 juta demo di Amerika menentang perangnya Trump. Juga demo di Israel. Yahudi-Yahudi yang anti Zionis itu menentang ya. Nah, kita nggak tahu nanti yang penting dari sisi perekonomian nasional ini bagaimana gitu. Karena nanti kita menghadapi defisit anggaran yang besar, utang luar negeri juga yang sangat besar, untuk bunganya aja 600 triliun, cicilan pokok sampai 1.650 triliun dari ya kita punya anggaran cuma 3.800. Nah, padahal 50% penduduk selama ini daya belinya menurun. Nah, oleh karena itu mestinya MBG ditajamkan ya di prioritasnya cukup untuk yang mengurangi stunting, daerah stunting aja. Yang lainnya ya nantilah kalau sudah makmur, sudah normal perekonomian dan geopolitik dunia. Belum lagi ada catatan bahwa Indonesia sekarang kekurangan dokter, terutama dokter spesialis, kemudian Kementerian Kesehatan sedang menye- mencari solusinya ya, sehingga IPB sekarang sudah 4 tahun, sebentar lagi sudah akan mengeluarkan dokter. Tapi bukan hanya dokter umum, tapi ya harus ke spesialis ya. Jadi ada ketimpangan pelayanan kesehatan akibat dokter di Papua, di NTT, di Maluku, NTB itu sangat kekurangan. Nah, sekarang ada program dari Presiden Prabowo, bantuan pendidikan secara gratis untuk dokter di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa teratasi karena begitu pentingnya masalah kesehatan dengan ketersediaan dokter-dokter, eh, terutama di daerah-daerah luar Jawa dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan, sudah.
Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, Prof. Silakan, Kuku. Tadi kan Prof sempat mengatakan kalau sebaiknya program MBG ini diserahkan atau ditujukan khusus untuk 19% ya, Prof. Untuk Hampir mengatasi 20%, 19,8. 19,8 untuk angka stunting. 20% ya, 55 juta lah gitu. Nah, apakah mungkin Prof kira-kira Presiden akan membuat kebijakan seperti itu? Sedangkan ini kan merupakan janji kampanye Presiden ya, Prof. Kalau ingin memberikan MBG ini ke seluruh anak Indonesia. Ya, kalau nanti Indonesia krisis ekonomi karena kekeh ingin usia sekolah yang dia inginkan kan, yang katanya minimal 82 juta atau bahkan ingin dinaikkan ke SMA. Apa hanya target itu lalu kemudian nanti perang berlama-lama, krisis ekonomi dunia. Jadi kalau Presiden Prabowo justru sekarang ini mengalah dengan hanya tetap janji kampanyenya tetapi difokuskan kepada 55 juta yang menderita stunting. Saya kira akan jauh lebih appreciate. Nah, ternyata dalam survei internal ya dari Presiden Prabowo apa namanya eh, itu dari sekitar 70 hampir 80% awal-awal dia memerintah sekarang udah tinggal kurang dari 60%. Ya apa namanya bukan popularitas ya apa itu? Alasannya karena tidak puas dengan kekehnya MBG itu yang kamu katakan tadi. Janji kampanye tapi at all cost dengan segala korbannya. Korbannya APBN dan itu kan MBG itu memotong anggaran pendidikan, memotong anggaran pendidikan sampai 40%. Tadinya guru honorer sampai nggak bisa dibayar dan lain sebagainya. Memotong transfer ke daerah sehingga pemda-pemda kehilangan miliaran itu. Sehingga sepi sekarang di daerah-daerah sebagai dampak karena berkurangnya apa namanya perputaran uang di daerah-daerah dan lain sebagainya. Kira-kira gitu, Kuku. Mau lanjut pertanyaannya? Uh, kalau nggak salah tuh sekarang MBG tuh dipangkas jadi 5 hari ya, Prof. 5 hari seminggu. Nah, kalau seandainya nanti memang Pak Presiden membuat kebijakan untuk hanya Enggak itu mengfokuskan. sangat tidak signifikan pengurangan seperti itu. Karena apa? Bukan hanya salah sasaran sekarang ini, mayoritas jatuh bukan yang stunting, itu kajian komprehensif dari Singapura itu. Tapi juga SPPG-nya, cateringnya itu jatuh kepada sebagian besar itu aparat, TNI 2000 SPPG, Polri 1500 SPPG, partai-partai, elit politik dan sebagainya. Jadi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat kecil. Padahal kalau yang SPPG-nya jatuh kepada kantin-kantin sekolah dan UMKM itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi mungkin sekarang ini sudah mencapai 6%. Kemarin ini hanya 5%. Jadi kalau hanya sekedar dikuranginya 1 hari kerja itu mah bukan menjawab bukan menjawab gagalnya MBG. Itu Kak, itu mengantisipasi kalau kenaikan harga minyak. Gitu. Karena Indonesia dua tanker yang di apa Selat Hormuz nggak diizinkan. Itu juga terjebak karena Presiden Prabowo ikut dalam badan perdamaiannya yang dibangun oleh apa namanya oleh Trump.
Nah, sehingga terjebak jadi semacam dianggap aliansi dengan Amerika, bahkan Presiden Prabowo tidak sempat memberikan, tidak mengutuk serangan yang ilegal dari Amerika sama apa namanya, sama Israel yang menyerang secara ilegal dan bahkan membunuh Ali Khamenei, dan tidak ada ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Khamenei sebagai kepala negara yang dibunuh secara ilegal dalam perang yang eh, tidak ada dasar ininya, dasar bukan mandat PBB lah. Bahkan ada 155 anak-anak SD, anak-anak sekolah yang pada saat bersamaan Khamenei dibunuh, lalu dengan keluarganya ya, Khamenei, istrinya, anak-anak anaknya kecuali Mustajab itu, dan 155 anak. Itu juga tidak ada kata mengutuk. Padahal Megawati ya, sebagai mantan presiden, semua melakukannya gitu. Jadi lanjut kalau mau ada pertanyaan lagi. Dan kalau misalkan nanti memang akhirnya kebijakannya untuk MBG ini hanya untuk 20% akan 55 stunting, juta. 55 juta, apakah bisa disebut program presiden itu gagal, Prof, dengan janji kampanyenya? Enggak, kalau menurut saya lebih mulia. Karena janji politik itu kan kalau keadaan normal, seluruh anak-anak sekolah TK, SD, SMP gitu kan, 82 juta, termasuk yang stunting. Kalau hanya stunting malah jadi mulia karena dia menyelamatkan APBN. Apalagi kalau kemudian SPPG-nya jatuh kepada UMKM mayoritas itu. Itu yang lebih mulia, lebih dipandang bisa memperbaiki kembali tentang rating yang sekarang jatuh ya dari 80% ke 55% aja sekarang. Tidak pernah ada satu tahun ke apa bukan popularitas ini, bahkan apa istilahnya itu dalam survei itu. Dan konon sebenarnya udah hampir semua menteri Hambalang Boys ya, Mensesnek, kemudian Menlu, Sekjen Gerindra, dan ini sebenarnya sudah menangkap ya aspirasi publik ini agar diperbaikilah MBG ini gitu. Bukan gagal justru karena gizi gizi makanan bergizi itu justru untuk mengatasi stunting. Kalau kita udah makmur dan normal perekonomian ya boleh kayak di Eropa lah. Jadi akhirnya seluruh anak sekolah dan kuliah kan. Tapi itu sudah puluhan tahun pelaksanaan. Mereka kan sejak tahun 50. Di setelah 20 tahun barulah mereka eh, ke semua orang-orang yang sedang mengalami pendidikan. Jadi ini kelihatannya lebih ke target politis ya. Jadi supaya nanti 2029 uh, jadi sayang kalau itu. Silakan Koko kalau masih mau terus. Berarti beliau bisa dibilang membuat masalah sendiri, kemudian memperbaikinya sendiri, kemudian agar dianggap apresiasi, begitu, Prof. Agar Berarti beliau itu membuat masalahnya sendiri, kemudian menanganinya sendiri, kemudian diadakannya apresiasi gitu. iya, jadi terutama dengan kepala BGN aja. Jadi konon dalam analisis yang lebih terbatas, beliau itu berdua aja tuh. Sehingga Hambalang Boy aja yang menyarankan supaya ada perbaikan lebih mendasar itu, belum ya sampai hari ini. Mudah-mudahan ya ke depannya. Kan kritiknya dua, terlalu besar anggaran sehingga menimbulkan apa kerusakan, krisis fiskal lah sekarang ini. Itu satu. Dan kemudian salah sasaran. Sebagian besar itu tidak jatuh kepada yang stunting. Ketiganya, ada tiga kritik. Ketiganya
eh, yang memperoleh menjadi SPPG ya. SPPG itu apa? Kepanjangannya ada tuh yaitu pelaksana yang menyediakan cateringnya itu. Itu adalah bukan UMKM sebagian besar, aparat dan elit politik gitu. Kan jadi politis ya. Jadi bukan bukan orientasi memecahkan masalah. Gizi jadinya. Apalagi yang dibagikan itu nggak ada gizi-gizinya, mungkin hanya 10% yang bergizi. Yang lain yang lain tuh ya nggak bergizi lah. Jadi banyak yang dibuang akhirnya. Nah, saya nggak ngerti karena eh, para pembantunya yang paling dekat pun sudah menyarankan untuk diadopsi lah kritik publik. Tapi ini ya, saudara, ini kuliah ini akademis ya, ini bukan politis ya. Jadi bukan untuk diobrolkan sembarangan ya. Ini hanya untuk kajian akademis. Walaupun saya ada di berbagai media di mana menyampaikan terbuka, walaupun tidak tidak serinci seperti yang saya sampaikan ke saudara-saudara. Masih kukuh? Eh, sudah Prof, terima kasih. Oke, kita break sebentar ya. Menyampaikan khusus masalah BPJS Kesehatan, masalah Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. JKN ini adalah berasal dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang dirintis sejak Presiden uh, SBY. Jadi ini salah satu prestasi reformasi, yang lainnya banyak hal yang ditinggalkan akibat prestasi yang sangat bagus dari Presiden Soeharto di era reformasi. Tapi untuk soal kesehatan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan, Undang-Undang SJSN yang dirintis sejak SBY dan mulai dilaksanakan tahun 2014 sejak pemerintahan Pak Jokowi, dan kemudian ada namanya ada dua sebenarnya undang-undang eh, SJSN ini. Satu menjadi BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan satu lagi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk sekitar 40 jutaan uh, karyawan swasta ya, dan BUMN, pokoknya karyawan pekerja-pekerja di sektor-sektor ekonomi. Sementara kalau BPJS Kesehatan adalah untuk melayani seluruh penduduk ya. Nah, lalu dari namanya menjadi JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, mulai dilaksanakan 2014 persiapan, dan kemudian mulai efektif 2015. Awalnya menjangkau tidak sebesar yang sekarang tentu saja, tapi terakhir ini sudah menjangkau kira-kira 180 juta, di mana 98 jutaan itu eh, mereka yang dianggap tidak mampu atau miskin dan tidak bayar premi, dan dilayani oleh puskesmas dengan dokter dan layanan kesehatan gratisnya itu. Sementara sisanya yang 80 juta lebih itu membayar premi, ada yang eh, preminya kalau nggak salah 50 juta, kemudian ada yang 60
70 juta dan kemudian ada yang VIV. Nah, jadi ada semacam subsidi silang plus tentu saja ada subsidi dari APBN juga. Nah, lembaga yang menyelenggarakan JKN itu namanya BPJS Kesehatan ya. Eh, undang-undangnya disempurnakan, namanya Undang-Undang SJSN nomor 24 2011 sebagai pelaksana jaminan sosial. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam BPJS Kesehatan ini adalah tentu aja ketaatan masing-masing pihak ya. Masyarakat yang misalnya dibebaskan dari pembayaran premi karena dia termasuk yang tidak mampu atau miskin, itu harus punya keterangan tentang uh, warga miskin dari diajukan RT, RW sampai keluar dari kelurahan. Kemudian dia harus mengat, me, sesuai dengan keanggotaannya sesuai dengan puskesmas terdekat. Puskesmas terdekat. Nah, sementara yang bayar premi tidak boleh telat membayar ya, baik yang membayar 50.000, 80.000 sampai yang PIV itu 120.000 kalau nggak salah sekarang. Kalau telat ya tidak dilayani oleh apa puskesmas atau rumah sakit yang menjadi rujukan. Jadi kalau layanan dasar kesehatan dasar itu puskesmas cukup. Tapi kalau ada yang lanjutan itu harus dirujuk pada rumah sakit tertentu. Misalnya membutuhkan spesialis atau apa dan sebagainya. Yang jadi masalah seringkali adalah terutama rumah sakit yang rujukan. Jadi masalahnya bisa berasal dari rumah sakit yang agak tanda petik nakal ya. Jadi mengklaim melebihi dari yang seharusnya misalnya. Tapi juga bisa berasal dari BPJS yang telat membayar klaim dari rumah sakit sehingga berulang kali terjadi masalah ini. Tapi kemarin karena ada masalah MBG, memang dana anggaran APBN untuk JKN ini sempat terpotong dan kemudian ada kekacauan di mana mereka yang terdaftar sebagai terutama yang free, yang yang tidak bayar premi itu tiba-tiba hilang datanya di rumah sakit. Jadi rupanya ini entah karena tapi setelah belakangan diketahui bahwa rupanya ada keinginan dari pemerintah untuk mengurangi jumlah mereka yang sudah terdaftar sebagai di samping ada kenakalan dari penerima layanan JKN ini yang free ya, yang tidak bayar premi itu tidak daftar. Jadi dia harus terus melakukan update pendaftaran ya. Setiap 3 bulan itu puskesmas. Ada mereka yang mungkin karena dia sehat, dia tidak melakukan pendaftaran sehingga dicoret. Nah kebetulan pemerintah juga ingin mengurangi kelihatannya gitu. Nah, tetapi kemudian kemarin sudah bisa diselesaikan, termasuk akhirnya juga Direktur Utama BPJS-nya sudah selesai masa jabatannya dan diganti. Sekarang Direktur Utama BPJS Kesehatan itu seorang jenderal ya.
Jadi banyak sekali sekarang jabatan Bulog, kemudian jabatan berbagai jabatan yang dari TNI dan dari Polri makin banyak. Ini yang seringkali dipersoalkan oleh para penggiat masyarakat sipil ya, yang begitu banyaknya, terlalu banyaknya eh, para perwira Polri atau TNI yang ditugaskan di dalam jabatan-jabatan sipil. Ini masalah lain, masalah isu demokrasi. Silahkan kalau ada pertanyaan seputar, ya termasuk yang tadi juga boleh kalau ada pertanyaan yang masih ingin disampaikan, ya. Termasuk isu tentang jaminan kesehatan nasional ini, BPJS kesehatan ini. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Halo, saudara-saudara, gimana? Nggak ada pertanyaan? Sepertinya nggak ada kok. Kalau nggak ada pertanyaan, materinya udah eh, selesai. Jadi terserah apakah mau menunggu dulu kalau ada pertanyaan atau bisa diakhiri. Mungkin jika tidak ada pertanyaan bisa diakhiri saja, Prof. Atau balik lagi dari teman-teman. Oke, Selanjutnya. oke, terima kasih perhatian saudara-saudara atas kuliah-kuliah saya dan sukses ya kalian
dengan UTS-nya nanti UAS dan ikut berdoa saya semua kalian sukses jadi sarjana ekonomi yang eh, mumpuni, yang berkualitas ya. Oke, saya Ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi makasih ya. Saya live ya.